Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 13, mata kuliah Komputasi Statistika akan mempresentasikan tugas besar kami membuat aplikasi statistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riswanti Margaret Malau, NIM 16231052 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ayub Murakiki dengan NIM 16231012. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil daripada pembuatan aplikasi statistik menggunakan R language pada mata kuliah komputasi statistika lanjut. Nah, pada aplikasi kami di sini terdapat beberapa fitur-fitur yang kami masukkan, di antaranya seperti home, data, statistika deskriptif, visualisasi data, analisis regresi, uji hipotesis, analisis multivariat, dan fitur help. Langsung saja untuk yang fitur utama, yaitu di sini kita punya fitur home. Pada tab home, ini merupakan tampilan awal yang akan memunculkan ketika program dijalankan. Tab ini menjelaskan tujuan daripada aplikasi ini dan akan menampilkan fitur-fitur analisis yang tersedia di aplikasi. Adapun UI yang kami buat untuk menyusun bagian daripada fitur home ini sebagai di atas kanan dan preview ketika dijalankan di bawah kanan. Selanjutnya, di sini kita ada fitur data. Pada tab data, pengguna akan diminta mengupload data yang ingin dianalisis dengan mengklik browse yang akan langsung diarahkan untuk memilih data dari pengguna. Di sebelah kanan atas di sini ada sintaks untuk UI daripada yang kami buat dan server untuk input data sendiri. Dengan previewnya di sebelah bawah kanan di sini ada untuk browse untuk memilih CSP-nya. Kemudian kita lanjut ke fitur ketiga. Di sini kita ada fitur statistika deskriptif. Nah, untuk statistika deskriptif sendiri, fitur ini membantu pengguna dalam melakukan analisis deskriptif terhadap data yang sudah diupload pada tab sebelumnya. Analisis deskriptif akan dilakukan terhadap semua variabel yang ada di data yang sudah kita upload. Adapun UI dan server yang kami gunakan di atas kanan dan preview hasil daripada codingan ketika dijalankan di bawah kanan. Kemudian di sini ada visualisasi data. Fitur ini menyajikan visualisasi data dalam bentuk histogram, bar chart, line chart, dan scatter plot serta box plot. Pengguna terlebih dahulu diminta untuk memilih variabel X dan Y untuk divisualisasikan pada aplikasi ini. UI dan server yang kami buat ada tertera pada pojok kanan atas dan hasil daripada runningannya ada bisa teman-teman lihat di bawah kanan. Baik, selanjutnya adalah fitur analisis regresi. Fitur ini tuh bertujuan untuk membantu pengguna menganalisis keterkaitan atau hubungan antara variabel dependen dan independen yang dipilih pengguna berdasarkan data yang sudah diinput sebelumnya. Nah, di sini kami sajikan sintaks UI dan server untuk codingan kami dan juga preview ketika programnya sudah dijalankan. Berikutnya adalah fitur uji hipotesis. Uji hipotesis berfungsi untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti dalam data sampel untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan atau hipotesis tentang populasi. Jenis uji yang akan dilakukan adalah uji T, uji Z, dan juga uji C-square. Berikut ini disajikan sintaks UI dan server untuk codingan kami, juga preview dari dashboardnya ketika program sudah dijalankan. Selanjutnya yaitu fitur analisis multivariat. Analisis multivariat berfungsi untuk mengevaluasi hubungan kompleks antara banyak variabel secara simultan. Teknik ini digunakan untuk memahami pola data, meringkas informasi yang kompleks, mengelompokkan objek atau subjek berdasarkan karakteristik tertentu, serta memprediksi satu atau lebih variabel dependen menggunakan beberapa variabel independen. Analisis yang disajikan yaitu PCA, K-means clustering, dan hierarchical clustering. Di sini juga disajikan sintaks UI dan server dari codingan kami, serta preview dari dashboardnya ketika programnya sudah dijalankan. Nah, terakhir itu kami juga menyediakan fitur help, dan pada tab ini itu berisi profil dari anggota kelompok, saya dan Ayub, juga bantuan penggunaan aplikasi yang digunakan kepada pengguna, sehingga mempermudah pemahaman penggunaan fitur aplikasi statistik ini. Berikut ini juga disajikan sintaks UI
dan server dari codingan ini serta preview dari dashboard jika programnya sudah dijalankan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang codingan kami mengenai sintaks UI dan server yang kami buat untuk program kami ini. Kami juga akan melakukan demonstrasi untuk penggunaan aplikasi statistik ini. Baik, berikutnya adalah codingan yang sudah kami buat. Pada codingan kami di sini kita menggunakan yang namanya package Shiny, Shiny Dashboard, Shiny Temps, DT, ggplot2, Site, dan Boot. Lalu di sini codingan kami bagi menjadi dua, yaitu di sini ada UI dan di bawahnya sana nanti ada server. Untuk UI-nya sendiri, tampilan awal kita membuat terlebih dahulu tampilan awalnya dashboard statistik dengan menggunakan sidebar menu, menu item pada dashboard sidebar. Nah, di sini ada beberapa nama dari menu itemnya, nanti di situ ada home, data, statistik deskriptif, sampai dengan menu item help. Nah, kemudian di dashboard body-nya, dari Shiny Theme-nya sendiri kita menggunakan tema Sirland. Nah, di sini di dashboard body-nya itu kita masukin untuk tab item. Tab item ini fungsinya untuk kita mengisi dari setiap fitur-fiturnya. Di sini saya ambil contoh untuk fitur home. Di fitur home di sini nanti ada beberapa teks seperti box title, terus ada kelompok dengan ukuran H2. Untuk kayak kata-kata selamat datang, aplikasi ini dirancang, itu kita menggunakan ukuran H3, lalu disusul dengan foto daripada logo aplikasi, atau di sini kita menggunakannya logo daripada Prodi Statistika dengan kita menggunakan HTML. Begitu juga untuk tab item berikutnya. Di sini untuk UI-nya kita menggunakan fluid row dan tab item lainnya untuk statistika deskriptif, visualisasi. Di sini kita juga pakai fluid row. Dan untuk box-nya kita juga menggunakan tab set panel untuk tab panel pembuatan visualisasi histogram, bar, line chart, sampai dengan box plot. Kemudian ada tab item untuk regresi. Di sini kita untuk regresi kita gunakan selection size input untuk memilih variabel independennya, X-nya ada apa aja, dan variabel Y-nya kita mau pakai yang mana. Kemudian di output-kannya untuk plot output. Selanjutnya ada tab item hipotesis untuk uji T, uji Z, dan uji chi-square. Ini juga sama, kita pakai select input untuk memilih jenis analisis apa yang akan kita lakukan untuk uji hipotesis, apakah T, Z, ataupun chi-square. Kemudian ada tab item multivariate. Untuk multivariate sendiri kita juga ada pemilihan untuk multivariate metodenya. Apakah kita akan menggunakan PCA, K-means clustering, atau hierarchical clustering. Kemudian di terakhir ada tab item untuk fitur help. Nah, di sini kita menggunakan sidebar panel untuk selection fitur apa yang akan kita munculkan. Apakah pengguna ingin mengetahui informasi tentang aplikasi, cara memasukkan data, ataupun sampai cara menggunakan analisis multivariate. Nah, setelah itu nanti akan ditransferkan ke codingan servernya. Di bagian tab item help juga, di sini ada kita masukkan foto daripada kami, anggota kami yaitu saya dan Riswanti. Kemudian kami juga masukkan di sini HTML untuk kita teruskan ke laman website Instagram saya dan Instagram Riswanti dan ke akun LinkedIn untuk pengguna bisa menghubungi panduan lengkap dari kami. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai server daripada data yang kita gunakan. Untuk inputnya kita seperti ini, input data, lalu dilanjutkan untuk statistika deskriptifnya, untuk setiap variabelnya di sini. Terus ada visualisasi outputnya. Di sini kita ada untuk bar chart, terus ada line chart, ada scatter plot, lalu ada box plot. Terus analisis regresinya, untuk yang tadi sudah saya jelaskan, ada selection input. Itu dia diupdate berdasarkan variabel yang mau kita masukkan, mulai dari X1 sampai X3 ataupun pemilihan Y-nya. Lalu nanti dia akan menjalankan hipotesisnya, sama nanti ada
ini X var sama Y force-nya. Nanti dia juga akan menampilkan plot-plotnya, bar plot, di sini ada juga line plot, chart plot, sama box plot. Kemudian untuk server hipotesis di sini nanti dia ada Z, uji Z, uji T, sama uji chi-square-nya. Lalu yang terakhir di sini ada untuk server analisis multivariat. Dari analisis multivariat ini dia dibedakan untuk hasil daripada inputnya, apakah apakah pengguna maunya hasil dari PCA atau K-means clustering ataupun hierarchical clustering. Lalu di sini juga kita ada menambahkan untuk di bagian analisis multivariat itu ada kondisi tertentu. Jadi tidak semua data bisa dimasukkan ke analisis multivariat. Nah, di sini kita juga memberitahu ke pengguna kalau misalnya data yang dia masukkan itu error, sehingga meminta pengguna untuk mengganti data yang sesuai. Nah, lalu di bagian terakhir ada server help. Nah, di sini tuh lebih banyak kami tuh memasukkan teks yang akan dimunculkan ketika pengguna meminta bantuan untuk mengetahui tentang aplikasi, tentang cara memasukkan data, sampai dengan eh, tentang analisis multivariat. Nah, di sini ada deskripsi yang akan dimasukkan, yang akan dijalankan nanti munculnya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah untuk menjalankan aplikasinya. Itu saja untuk codingan yang kami buat. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan mengenai demonstrasi daripada aplikasi yang akan didemonstrasikan oleh teman saya, Riswanti. Untuk Riswanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Sekarang kami akan langsung melanjutkan untuk demonstrasi dari penggunaan aplikasi statistik yang sudah kami buat. Oke. Nah, tadi Ayub udah ngejelasin untuk codingan kami ini ada apa-apa saja. Sekarang saya lanjut untuk nge-run programnya. Oke. Nah, setelah di-run programnya, tampilan pertama yang akan muncul itu adalah bagian home. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ayub, itu ada home, data, statistik deskriptif, visualisasi data, analisis regresi, uji hipotesis, analisis multivariat, dan yang terakhir itu adalah help. Nah, yang pertama itu untuk tab home ini tuh merupakan tab yang menyajikan tentang tujuan dan juga nama dari kelompok kami, nama anggotanya. Nah, untuk di tab data ini, pengguna itu bakalan diarahkan untuk menginput data yang sudah disediakan untuk menganalisis data tersebut. Nah, untuk input datanya itu kita klik browse dan pilih datanya. Oke. Nah, setelah datanya sudah dipilih itu, datanya itu bakalan tampil di bagian bawah sini. Selanjutnya masuk ke statistika deskriptif. Nah, di sini tuh bakal langsung menampilkan analisis statistika deskriptif dari data yang sudah diinput sebelumnya. Di sini tuh bisa menyajikan tentang mean, median, statistika standar deviasi, atau nilai max atau min dari data yang sudah diinput tadi. Selanjutnya itu adalah visualisasi data. Sebelum menampilkan visualisasinya, kita memilih dulu variabel X dan Y yang bakalan divisualisasiin. Misalnya itu variabel X-nya itu adalah X1, Y-nya itu adalah Y2. Nah, di bawah sini bakalan tampil visualisasinya. Ini tuh ada histogram, ada bar, ada line chart, scatter plot, dan terakhir itu adalah box plot. Berikutnya itu adalah analisis regresi. Nah, untuk analisis regresi ini tuh pengguna itu bisa memasukkan lebih dari satu variabel yang mau diuji. Tetapi dengan syarat variabelnya itu berbeda tetapi di tahun yang sama. Misalnya untuk variabel independennya itu variabel X, kita pilih harapan lama sekolah di tahun 2022, rata-rata lama sekolah tahun 2022, dan IPM 2022. Nah, variabel dependennya itu yaitu kita pilih untuk variabel yang lain tapi di tahun yang sama, yaitu usia harapan hidup tahun 2022. Setelah kita pilih variabel yang mau kita analisis, kita jalankan analisis regresinya. Nah, setelah itu bakalan muncul outputnya seperti di bawah ini.
Berikutnya itu adalah fitur uji hipotesis. Uji hipotesis ini tuh ada uji T, uji Z, dan uji chi-square. Misalnya itu kita mau melakukan uji T terhadap variabel X1, kita jalankan uji, nah outputnya itu bakalan tampil di bawah. Untuk uji Z, jalankan uji, hasilnya juga bisa tampil di bawah, dan terakhir itu uji chi-square-nya. Berikutnya itu analisis multivariat. Analisis multivariat ini tuh ada 3 jenis juga yang bisa disajikan, itu ada PCA, K-means clustering, dan hierarchical clustering. Nah, untuk data yang kita input sebelumnya itu kurang mendukung untuk analisis PCA, sehingga tidak ada output yang tampil. Nah, untuk K-means juga datanya kurang mendukung sehingga tidak ada output yang tampil. Sedangkan untuk hierarchical clustering itu datanya ini mendukung sehingga bisa ditampilkan outputnya. Nah, kalau kita mau menguji PCA dan K-means clustering tadi, kita coba ubah data yang di-input. Misalnya kita nginput data yang lain yang bentuknya itu numerik semua. Nah, setelah kita input data yang bentuk numerik, baru kita kembali ke fitur analisis multivariat tadi, lalu kita jalankan yang PCA dan K-means clustering tadi. Muncul langsung karena PCA dan K-means clustering ini tuh syaratnya itu datanya tuh harus bentuk numerik semua. Terakhir itu ada fitur help. Di fitur help ini menyajikan kontak dari pembuat aplikasi statistik ini tuh berupa email, Instagram, dan juga LinkedIn dari mereka. Nah, di sini tuh ada juga bantuan penggunaan aplikasi. Tentang aplikasi, cara menggunakan aplikasi ini bisa diklik-klik di sini untuk melihat cara-cara penggunaannya. Misalnya untuk memasukkan data, tampilkan bantuan bakalan tersaji langkah-langkah melakukannya. Oke. Nah, terakhir kalau ada kendala oleh pengguna bisa langsung menghubungi saya atau Ayub melalui kontak email, Instagram, atau LinkedIn yang sudah tersedia. Cuman kalau ingin menghubungi kami itu melalui kontak yang sudah disediakan di aplikasi statistik ini, kita itu harus melalui Chrome dari pengguna, tidak bisa langsung dari dashboard-nya. Jadi caranya itu kita salin ini yang pojok kiri atas, lalu dibuka di Chrome. Nah, kita kembali ke fitur help tadi, kita klik Instagram salah satunya, misalnya punya Ayub. Nah, di sini akan tampil Instagramnya. Begitu juga sama yang lain, Instagram saya bakalan langsung terhubung juga. Dan yang terakhir itu misalnya kita mau ke LinkedIn salah satu pembuat aplikasinya itu. Oke, sudah. Jadi itu tadi tentang demonstrasi dari aplikasi statistik yang kami buat. Demikian presentasi tugas besar komputasi statistik dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya Riswanti dan teman saya Ayu pamit undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman.